Jika dunia ini ibarat sebuah lautan, dan kita adalah nakoda sebuah kapal yang berlayar di lautan itu, sedangkan kita tahu telah banyak kapal dan nakodanya karam di dalamnya. Namun jika kita sebagai nakoda kapal memegang teguh peta keyakinan dan komitmen, percayalah bahwa kita tidak akan tersesat dan tenggelam di dalam lautan kehidupan itu. Berusahalah agar engkau bisa lebih maju dan sejahtera, dan janganlah berputus asa jika engkau tidak ingin menjadi orang yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, sahabat baik kamu dari pendobrak putus asa. Siapapun diri kamu yang menonton video saya saat ini, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, serta dihindarkan dari kata putus asa. Amin. Perasaan yang kita miliki tanpa kita sadari itu merupakan guru besar bagi kita. Dan setiap perasaan yang ada dalam diri kita merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan perasaan kepada kita, tentu ada alasannya, agar kita dapat memahami setiap rasa yang hadir dalam hidup kita, baik itu bahagia maupun sedih. Ditinggalkan kekasih tanpa alasan, diduakan, diabaikan, diputuskan, semua itu memang hal yang menyakitkan, yang membuat kita menjadi sedih dan bahkan mungkin trauma. Takut salah dalam mengambil keputusan, takut salah dalam memilih pasangan, mungkin benar, namun waktu tidak bisa kita putar ulang. Meski hanya sebentar, kesalahan di masa lalu sudah kita lewati, tidak mungkin kita kembali ke masa lalu, meski hanya sekedar untuk memperbaiki kesalahan. Tidak bisa kita pungkiri dan bohongi bahwa melupakan masa lalu yang kelam, masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang menyedihkan, yang membuat hidup kita trauma, memang tidak semudah yang orang katakan. Dan itu benar-benar sangat mengganggu kesehatan mental kita, mengganggu psikologis kita. Apalagi masa lalu itu banyak menyimpan cerita, kenangan dalam hidup kita, yang semuanya terekam sangat lengkap dalam memori pikiran kita. Ketika pikiran kita memutar kembali kenangan masa lalu yang menyenangkan, tentu itu akan menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita. Namun sebaliknya, ketika pikiran kita justru menyajikan kenangan masa lalu yang pahit, tentu itu akan menyakitkan dan membuat kita kembali bersedih. Dan hal ini yang membuat kita tidak mudah untuk melupakan masa lalu. Meskipun tidak mudah untuk melupakan masa lalu, untuk mengobati luka hati, tapi hal tersebut harus kita mulai untuk melakukannya demi masa depan yang lebih indah dan bahagia. Caranya cukup dengan kita memulai untuk melakukan dari hal yang sangat sederhana, yaitu meracik ramuan yang ada dalam jiwa kita. Sebuah ramuan kesungguhan dan keseriusan. Mungkin benar, luka itu tidak bisa sembuh dalam waktu sekejap, dalam waktu yang singkat, atau mungkin menghapus semua kenangan masa lalu dalam hidup kita. Hanya saja, minimal ramuan yang sudah kita racik tersebut bisa menjadi vitamin dan formula untuk kita lebih bersemangat, lebih bergairah, bertumbuh menjadi yang lebih baik pada kehidupan di masa depan. Harus kita sadari dan akui bahwa masa sekarang terjadi itu karena adanya masa lalu yang melalui berbagai proses peristiwa kehidupan yang terus berjalan. Dan dalam proses perjalanannya, tentu ada banyak tipe orang dalam menyikapi masa lalunya. Ada tipe orang yang cuek dan cenderung lebih mudah melupakan masa lalunya. Ada pula tipe orang yang rapuh dan terpuruk dan bahkan sulit untuk bangkit karena masa lalunya. Dalam kehidupan yang kita jalani ini, memang ada kalanya yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Meskipun semua sudah kita rencanakan, namun terkadang hasil masih tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan hal itu sebenarnya sangat wajar dan biasa terjadi dalam kehidupan ini. Hampir semua orang di dunia ini mengalaminya, hanya saja versinya yang berbeda. Jadi stop untuk menyiksa diri sendiri dan menganggap diri selalu tidak beruntung dan tidak berarti. Alangkah baiknya sekarang kita fokus pada masa depan daripada kita terus-menerus bergulat dengan masa lalu yang membuat energi kita semakin terkuras. Kita harus sadar bahwa kita tidak akan bisa mengobati luka hati dengan hanya selalu terus-menerus mengingat masa lalu. Jika kita sebelumnya pernah terjebak pada cinta yang salah,
pada hubungan yang tanpa kepastian, pada keputusan ikatan yang tidak tepat. Kemudian pada akhirnya dia memilih untuk pergi meninggalkan kita tanpa alasan. Satu pesanku, kamu pun harus berani untuk memilih jalan hidupmu yang terbaik untuk masa depanmu. Meskipun itu sakit, karena hal itu memang tidak bisa kita hindari dan kita harus siap menghadapi serta melewatinya. Sesulit apapun itu, sesedih apapun itu, kita harus bisa melupakan masa lalu yang menyakitkan itu. Bagaimana cara untuk memulai melupakan masa lalu itu? Yang pertama, maafkanlah masa lalumu. Memori masa lalu yang melukai hati memang menimbulkan sakit hati dan mungkin saja bisa menimbulkan rasa dendam. Namun jika kita terus-menerus memupuk kenangan itu untuk tumbuh, maka pikiran negatiflah yang akan timbul. Oleh karena itu, demi masa depan yang lebih baik, kita harus mau memaafkan masa lalu itu. Meskipun kita merasa bahwa kita tidak salah, namun hal ini merupakan pilihan terbaik daripada kita menyimpan rasa sakit hati. Dan percayalah, dengan hukum tabur tuai, semua pasti akan ada balasannya. Yang kedua, maafkanlah diri kamu sendiri. Jika diri kita merasa bersalah atas kejadian di masa lalu yang menimbulkan perselisihan, cobalah untuk memaafkan diri sendiri. Walaupun itu memang sulit, namun akan jauh lebih sulit jika kita terus-menerus mengutuk diri kita sendiri dan menyalahkan diri kita sendiri. Hal ini jika kita biarkan berlarut dalam kehidupan kita, maka bisa melahirkan rasa putus asa, rasa malas untuk melakukan apapun, yang pada akhirnya membuat hidup kita, membuat hari-hari kita menjadi tidak produktif, serta membuat ruang gerak kita akan terbatasi dalam melakukan segala hal terkait masa depan. Jadi tunggu apa lagi? Mulai dari detik ini, menit ini, untuk mencoba memaafkan diri sendiri. Yang ketiga, beranikan diri untuk terbuka. Seberat dan serumit apapun masalah yang kita hadapi, ada kalanya kita memang membutuhkan tempat untuk berbagi keluh kesah. Beranikanlah diri untuk terbuka dan ceritakanlah kepada orang terdekatmu yang menurut kamu bisa kamu percaya. Bisa kepada sahabat, orang tua, keluarga dekat, dan lain sebagainya. Mereka yang kamu percaya tentu akan selalu memberikan support kepada kamu. Dengan kamu berani untuk terbuka dan bercerita kepada mereka, bisa jadi kamu akan menemukan solusi jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi terkait dengan masa lalumu. Percayalah, dengan berbagi cerita seperti itu akan jauh membuat kamu lebih tenang, lebih lega dari sebelumnya. Yang keempat, carilah tempat di mana kamu bisa berteriak sekencang mungkin atau mungkin menangis sepuasnya. Terkadang sebagian orang meyakini bahwa berteriak sekencang mungkin dan menangis sepuas mungkin akan membuat diri mereka menjadi lega, akan bisa meringankan rasa sakit yang tak lagi bisa ditahan karena masa lalu yang menyakitkan. Berteriak sekencang mungkin atau menangis sepuas mungkin artinya, jika kita ingin berteriak atau menangis, ya lakukan saja tanpa perlu ditahan-tahan, karena dengan cara itu akan lebih melegakan hati. Dan jika di suatu hari memori masa lalu itu kembali terbuka, kita sudah tak lagi berteriak dan menangis, karena kita sudah bisa mengontrol emosional yang ada dalam diri kita, dan kita sudah bisa berdamai dengan masa lalu kita. Lagi pula, sudah tidak ada gunanya lagi kita menangisi kejadian yang sudah terlewati. Lebih baik kembali memfokuskan diri pada masa depan yang akan kita jalani. Yang kelima, bersahabatlah dengan masa lalu. Jika melupakan adalah hal tersulit, mungkin hal termudah bisa kita jadikan sahabat. Perasaan trauma, perasaan takut atas masa lalu memanglah sangat menyakitkan dan memang tidak mudah untuk dilupakan. Namun seiring waktu berjalan, dengan berbagai macam proses yang dilalui, masa lalu itu akan menjadi sahabat terbaik kita. Karena dari masa lalu, kita bisa banyak dapat pelajaran yang belum tentu
kita dapatkan di masa yang akan datang. Yang keenam, berpikirlah positif. Selalu tanamkan pikiran jernih, jiwa yang bersih dalam memandang setiap kejadian. Yakin dan percayalah, semua kejadian yang kita lalui, baik itu sedih, sakit, senang, bahagia, itu sangat berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Cobalah untuk berpikir positif dan jernihkan jiwamu. Lakukanlah upaya terbaik untuk hidup yang jauh lebih produktif. Perbanyaklah rutinitas yang menyenangkan. Bersemangatlah dalam bekerja. Buatlah pikiran burukmu terkait masa lalu tertutup dengan pikiran fokusmu pada masa depanmu, meskipun memang tidak sepenuhnya hilang dari ingatanmu. Yang ketujuh, menerima dan ikhlas. Tidak bisa dibohongi, salah satu hal yang terkadang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan, yaitu menerima dan ikhlas. Namun sesulit apapun untuk dilakukan, kita harus menyadari bahwa masa lalu sudah berlalu dan bahkan sudah jauh tertinggal di belakang sana. Sekuat apapun kita mempertahankan, segigih apapun kita memperjuangkan, jika Tuhan tidak mengizinkan, maka kita tidak mungkin bisa untuk mendapatkannya. Sekarang, hal terpenting yang perlu kita lakukan, ia menerima dan mengikhlaskan bahwa ini semua sudah menjadi skenario Tuhan. Kita berdoa saja agar kita diberikan kekuatan untuk segera lepas dari kenangan masa lalu, dan di masa depan kita diberikan yang terbaik menurut versinya Sang Pencipta, bukan menurut versi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam perubahan dari saya, Sang Pendobrak Putus Asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.